Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Rahmanif. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang penyusunan salam redaksi, kata pengantar, dan daftar isi. Selamat menyimak. Definisi salam redaksi. Menurut Septiawan Santana 2005, pengertian redaksi adalah sebuah struktur dan mekanisme yang terdapat di dalam pengolahan media massa, baik itu media online, media elektronik, ataupun media cetak. Tugas redaksi adalah untuk menentukan apakah suatu kejadian tertentu bisa memiliki nilai berita atau tidak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, redaksi adalah badan yang memilih dan menyusun tulisan yang akan dimasukkan ke dalam koran. Di sini ada contoh salam redaksi, yaitu isinya: puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan majalah ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua anggota redaksi yang telah bekerja keras dalam pembuatan majalah ini. Kekurangan dan kesalahan dari penulisan majalah yang mungkin masih banyak terlihat. Maka dari itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk memperbaiki kekurangan dan kesalahan kami dan menjadikannya lebih baik. Majalah kali ini kami mencoba mengulas sedikit tentang lingkungan alam. Semoga dengan selesainya majalah ini kita bisa lebih peduli lagi terhadap lingkungan sekitar dan lebih mengetahui banyak tentang lingkungan alam. Salam tim redaksi. Ini contoh salam redaksi yang di dalam majalah. Selanjutnya, definisi kata pengantar. Kata pengantar merupakan salah satu bagian awal pendahuluan dari sebuah karya ilmiah. Kata pengantar adalah teks yang terdapat di halaman awal karya tulis, berisi ucapan terima kasih dari penulis. Selain itu, kata pengantar biasanya mengandung pernyataan permohonan maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penulisan karya tulis tersebut. Teks ini juga berisi sedikit penjelasan mengenai isi karya tulis dan tujuan ditulisnya karya tersebut. Biasanya kata pengantar selalu diletakkan pada bagian awal makalah. Struktur kata pengantar terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pembukaan, isi, dan penutup. Cara membuat kata pengantar. Yang pertama, pembukaan. Untuk bagian pembukaan, kamu bisa menuliskan ucapan rasa syukur atas terselesaikannya karya tulis yang kamu buat, entah itu sebagai penulis individu atau tim. Tidak perlu panjang-panjang, cukup tuliskan dalam 1 atau 2 paragraf pendek saja. Setelah ucapan rasa syukur, kamu bisa menuliskan rasa terima kasih kepada orang-orang yang bersangkutan yang telah membantu penyusunan karya tersebut. Penyebutan orang tersebut dapat diurutkan sesuai dengan seberapa besar pengaruh orang tersebut dalam penyusunan karya tulis kamu. Yang kedua, isi. Setelah membuat bagian pembukaan, kamu bisa lanjut ke bagian isi. Ini merupakan salah satu bagian penting dalam kata pengantar, jadi jangan sampai terlewatkan. Dalam bagian ini bisa kamu isi tentang gambaran umum tentang karyamu. Kamu bisa mulainya dari menyebutkan judul, kemudian berikan sedikit uraian tentang karya tersebut. Dalam memberikan uraian sebisa mungkin jangan terlalu panjang. Cukup berikan gambaran umum karyamu secara singkat, jelas, dan padat. Juga bisa berikan sesuatu hal yang dapat menarik perhatian pembaca gitu. Yang ketiga, penutup. Di bagian ini kamu bisa mengisinya dengan permohonan maaf dan harapan ke depannya. Untuk apa menulis permohonan maaf? Dalam penulisan sebuah karya tulis, pasti penulis sebagai manusia biasa melakukan satu atau beberapa kesalahan. Oleh karena itu, apabila para pembaca menemukan kesalahan tersebut di kemudian hari, penulis sudah memberikan permohonan atas kesalahan tersebut. Setelah permohonan maaf, kamu dapat menambahkan harapan kamu terhadap karya tulis atau makalah tersebut ke depannya. Jangan lupa juga untuk menuliskan tempat dan tanggal penulisan serta nama penulis atau tim penyusun di bagian akhir kata pengantar. Dan bisa dikasih atau ditulis kesimpulannya. Sesuai definisinya, kata pengantar digunakan untuk mengantarkan membaca karyamu untuk memahami seperti apa kamu menulis karya tersebut.
Definisi daftar isi. Daftar isi merupakan urutan judul pada tiap bab beserta halaman yang terdapat pada sebuah buku atau bentuk tulisan lainnya. Fungsi daftar isi yaitu untuk memudahkan kita mencari judul penulisan secara cepat tanpa harus mencari satu persatu. Atau dengan kata lain, daftar isi yang terdapat dalam sebuah dokumen berfungsi sebagai peta bagi pembaca sehingga membuat pembaca lebih mudah untuk menemukan informasi dalam dokumen berdasarkan judul dan nomor halaman. Daftar isi yang baik harus disusun dengan baik, mudah dibaca, dan mudah digunakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti daftar isi adalah lembar halaman yang menjadi petunjuk pokok isi buku beserta nomor halaman. Contoh daftar isi karya ilmiah. Di sini ada yang bisa kita lakukan saat menulis daftar isi. Contohnya itu ada halaman judul, terus kata pengantar, daftar isi, bab 1 itu pendahuluan yang isinya ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan. Bab 2 pembahasan, isinya pengertian, penyebab, dampak, contoh, cara mengatasi, dan upaya pencegahan. Yang ketiga penutup. Yang terakhir ini ada isinya itu simpulan dan saran. Terus daftar pustaka. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.